Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Yang Engkau inginkan dari kami hanyalah percaya dan berdoa. Karena Allah yang kuasa, Allah yang bertahta di atas kerubim, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu, Allah itu yang kami agungkan, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Bapa, Engkau melawat umat-Mu. Umat-Mu ini adalah milik kesayangan-Mu, milik kepunyaan-Mu, yang sudah Kau tebus dengan darah yang mahal. Dan mereka datang beribadah menyembah Engkau. Kiranya Engkau berkenan Tuhan. Karena itu berfirmanlah, ajarilah umat-Mu ini. Pakailah hamba-Mu sebagai alat di tangan-Mu untuk menyampaikan maksud dan kehendak-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Saya akan menjelaskan kepada saudara nanti dasar-dasar tentang kenapa kita punya kuasa, kenapa kita bisa mengusir setan. Bukan kita yang diusir setan. Karena dunia ini bukan hanya tentang dunia materi, tetapi juga non materi yang tidak kelihatan. Tetapi dia punya kuasa dan sanggup melakukan banyak masalah dalam hidup orang percaya. Sudah dapat? Kita baca berganti-gantian. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 10 di bawah perikop semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat daripada teks ini, sebenarnya dalam kitab Efesus banyak sekali perdebatan-perdebatan teologi yang sangat fundamental. Perdebatan-perdebatan teologi yang sungguh-sungguh membuat aliran-aliran gereja yang luar biasa. Terutama dalam kitab Efesus pasal 1. Karena disinilah dasar pokok-pokok orang berkata bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Keselamatan itu sudah diperoleh orang percaya, dia apapun dilakukannya, dia pasti masuk surga.
Akhir-akhir ini perdebatan ini sangat ramai tentang apakah orang bisa kehilangan keselamatan atau tidak. Walaupun sebenarnya dulu ini sudah perdebatan. Dan saudara tahu, kemarin saya ikut diskusi nyimbrung di Facebook, tiba-tiba masuk itu apa itu namanya itu, entah spam lah, entah apa, tiba-tiba masuk ke dalam dan menyebutkan nama saya, sehingga datang teman-teman yang lain itu bilang, ya ini kenapa bisa kok tiba-tiba pendeta Sahat ini kok diserang. Padahal saya bilang kalimat-kalimat yang saya ucapkan itu semua ada di dalam Alkitab. Ini memang ketika itu didiskusikan, saya bilang saya memang dari dulu tidak kaget. Setan itu selalu mengikuti. Padahal ada lebih tajam orang daripada saya punya itu argumen. Tetapi orang itu kok bisa loh spam itu muncul menyerang pribadi saya. Saya bilang oh lucu juga. Setelah itu kami dengan Mama Stephen kami selidiki siapa sih yang namanya ini. Ternyata itu tidak ada namanya. Anonymous. Saya bilang ini memang luar biasa. Setan itu mengikuti kita terus ya. Nggak diikuti di dunia kerja, nggak diikuti di rumah, diikuti lagi di Facebook pun diikuti. Rasanya memang bukan bahasa kotor, tetapi kata-kata yang sebenarnya menurut saya itu perkataan setan. Karena kata-katanya itu saya kasih tunjuk ke Mama Stephen. Coba lihat kata-katanya itu, betapa ngerinya menyerang. Dan saudara, dasar-dasar tentang bagaimanakah sebenarnya kita manusia diselamatkan oleh Allah. Kalau kita lihat pasal 2 ini dimulai dari kalimat ayat 1. Kamu dahulu sudah mati. Kalau kita melihat ayat ini, kata mati itu tidak bisa lepas dari perjanjian lama. Tidak bisa lepas daripada kitab Kejadian mulai pasal 3. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mati di sini disebut adalah secara hubungan vertikal antara manusia yang diciptakan dengan Allah Sang Pencipta itu rusak. Rusak. Maka Paulus mengatakan mati. Kalau kita menyebut tidak connect, tidak link. Saudara tahu kalau yang menggunakan internet itu kalau tidak link namanya apa? Tidak matching. Ada yang salah. Ada yang kurang. Sehingga komunikasi itu tidak bisa. Makin lama komunikasi itu makin menjauh, makin menjauh, makin menjauh. Akhirnya manusia makin berdosa, makin berdosa, makin berdosa. Dan makin jauh dari Allah. Itu yang disebut di situ mati. Mati, kalau kita diterjemahkan mati rohani. Kalau diterjemahkan lebih sederhana, rusak hubungan, putus link. Walaupun tidak total. Kenapa disebut tidak total? Karena pada saat itu Adam dan Hawa dan manusia-manusia masih ada hubungan dengan Allah. Masih ada komunikasi dengan Allah. Masih ada persembahan kepada Allah. Itulah Kain dan Habil. Allah masih menyatakan kehendaknya kepada manusia. Bahkan yang paling jelas kehendak itu diresponi oleh Henokh. Henokh itu adalah manusia yang tidak mengalami apa? Kematian. Ada. Memang linknya rusak. Ini dibuktikan lagi dengan Nuh. Hanya Nuh lah yang berkenan kepada Allah. Kalau orang mengatakan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka disebut total. Kalau saya bilang masih ada potensi. Maka
dikatakan kamu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2 disambung oleh Rasul Paulus. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh itu yang kita sebut dengan kuasa maut, kuasa daging, kuasa dosa. Itu saudara. Dan itulah diikuti oleh dunia. Maka kita sambung dengan kesaksian ibu tadi. Kalau di setiap daerah itu ada begu. Tahu begu? Apa itu begu? Hantu. Ya, orang bahasa Bataknya bilang begu, hantu. Kalau orang Sumatera Utara sebut begu ganjang. Nah, ini si Rimo tahu lah itu apa begu ganjang itu. Sama orang Dairi, sama Bapak si Bende tahu lah itu. Orang Dairi udah sering kita dengar itu namanya apa? Begu ganjang. Kalau begu ganjang itu bahasa apanya itu hantu yang tinggi. Jadi katanya dia kalau kita lihat begini dia karena tinggi makanya nanti leher kita dicekek katanya begitu. Itulah begu ganjang. Nah, kalau di sini yang terkenal apa? Genderuwo. Genderuwo itu pun bahasanya lain, nggak tahu ya. Genderuwo yang rambut panjang, kuntilanak, apalah. Hantu itu apakah ada? Hantu itu ada, saudara. Setan itu ada. Roh-roh itu ada. Dia tidak bisa dilihat mata. Saya sudah banyak sekali mengusir setan. Orang kerasukan, mungkin tidak bisa lagi kuhitung jumlah orangnya, saking banyaknya. Ya, orang berkata Pak Sahat lihat nggak hantunya? Nggak lihat hantunya. Saya nggak lihat. Terus bagaimana bisa kita mengusir dia? Saya hanya punya iman saja. Kalau ada gejala-gejala begini, oh ini pekerjaan setan. Maka sebelum itu memutuskan kita berdoa, ini kerjaan setan atau tidak. Baru kita tanya, kamu siapa? Kamu dari mana? Ya. Setan itu punya tempat saudara. Pernah di bawah sini. Orang Sulawesi. Dia pemain karate. Dan wanita pemain karate. Kemudian waktu itu tinggal di sini kita bilang, kalau ada ilmu-ilmu kalian, kasih tahu. Mereka bilang, enggak ada. Ya wes, 2 minggu kemudian kerasukanlah dia di bawah. Waktu itu kita lagi mau ibadah, gelepar-gelepar dia di bawah saudara. Kemudian saya tanya, kamu siapa? Saya penjaga pohon besar di kuburan di Sulawesi. Wih, kok yang ngeri sekali. Kenapa kau bisa masuk ke dalam dia? Ini adalah wanita kesukaanku. Wih, kok bisa juga ya? Terus, kamu pergi pulang ke sana? Tidak mau. Pulang? Tidak mau. Dia ini milikku. Wow. Kemudian dia nggak mau kita menyembah Tuhan. Kita sembah Tuhan saudara. Waktu disembah Tuhan begitu, dia mau lari di pintu. Saya bilang, diam. Saudara, kalau saudara percaya sungguh-sungguh Yesus, setan itu saudara suruh dia diam-diam. Saudara berhenti, dia berhenti. Nah, itu. Jadi setan itu luar biasa dia. Ketika bilang pulang, kita menyembah Tuhan. Aku tidak mau pulang. Kita menyembah Tuhan, dia tutup telinganya. Bilang, buka telingamu. Datang ditarik telinga, ditutup lagi. Panas, tutup lagi. Setelah itu dia begini, terak gitu. Hampir terangkat saudara, baru lepas lagi. Udah, kau pulang, buka pintu. Aku bilang, suruh buka pintu, keluar kau ke sana. Akhirnya itu keluar dia. Baliklah dia ke Sulawesi sana. Dia katanya tinggal di kuburan, di pohon yang besar. Saudara, itu kuasa jahat setan. Dia mengendalikan, memimpin orang kepada kebinasaan. Ya. Dia juga bisa menyerupai. Wah, ini yang paling jelas ini
Ini ada saksi hidupnya ini. Si Desi, anak-anak waktu kami di kampung. Itu menyerupai dia. Menyerupai mamaknya si Sabet. Dia kerasukan ke adik saya yang paling kecil. Saya ini si Mesran, katanya. Si Mesran itu nama kakak saya. Mamanya Sabet itu namanya Mesran. Kamu siapa? Saya Mesran. Saya mamanya si Desi, katanya. Waduh, saya juga hampir, saudara, terbawa emosi. Karena situasi saat ini si Desi juga gue peluk lagi, nangis-nangisan. Saya bilang, ini setan sandiwaranya kuat sekali dia. Peluk-pelukan. Oh, jangan pergi, aduh. Aku bilang, ini. Saudara, setan itu bisa menyerupai. Suaranya, dia mengerti apa yang terjadi. Ditanya, kamu bagaimana masa lalumu? Oh, begini. Dia bisa jelaskan. Setan itu tahu masa lalu saudara. Nah, makanya apalagi Tuhan. Saya ngomong begini bukan hanya karena katanya. Sudah sering saya melepaskan orang kerasukan. Makanya saya tahu. Kalau ditanya sejarah dia, kamu bagaimana? Dia tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Setan, penguasa-penguasa di dunia. Atau yang disebut dengan apa? Roh yang sekarang apa? Sedang bekerja di antara orang-orang setan itulah yang mempengaruhi, setan itulah yang membawa orang-orang untuk menjauh daripada Allah. Setan itulah yang membuat orang tidak bisa bersekutu dengan Allah. Setan itulah yang membuat orang tidak betah akan menyembah Allah. Makanya selalu saya bilang, setan itu pintar sekali. Dan dia hanya takut, saudara, hanya kepada nama Yesus. Dan penyembahan. Hanya itu saja. Yang lucunya, lagu girang-girang setannya itu juga gak begitu takut. Waktu dulu itu kami di Sulawesi, kita dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Ikut dia menari, saudara. Aku bilang, ini kita dikerjain. Akhirnya saya bilang, loh, kok lagunya kok bisa begitu, kok dia menari? Sudah menari, saudara, kok matanya dilebarkan begini, dilihatnya awak-awak kan merinding juga kan. Kalau udah ganti lagunya, kita ganti lagunya, kita menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, disitulah dia langsung kepanasan. Makanya saudara, gereja kita pujian penyembahan itu. Makanya saya selalu katakan, orang yang punya kuasa-kuasa kegelapan, dia tidak akan betah di dalam pujian penyembahan. Saya rindu penyembahan itu harus menjadi bagian daripada kita orang percaya. Orang mengatakan di daerah itu apa? Sudah sering, berarti orang masuk ke situ sudah ganti-ganti orangnya kan, tidak kuat mendengar tangisan hantu. Itu tangisan hantu. Menurut beberapa ahli, kemungkinan beberapa waktu dulu bisa di situ tempatnya kuburan, bisa tempatnya pernah pembunuhan, atau bisa sesuatu yang dipanggil atau sesajen dipanggil waktu meresmikan rumah. Ini aja gereja ini orang bilang dulu, Pak, kok berani tinggal di situ? Kenapa? Di belakang rumah Bapak itu loh ada, pernah nggak lihat Bapak di situ ular putih dan tikus putih? Pernah? Bapak bunuh nggak? Iya, udah berapa kali kami bunuh, diracun lagi. Bapak pakai ilmu apa? Kenapa rupanya? Udah pernah 4 orang di situ mati, Pak, di belakang itu katanya. Katanya udah pernah di belakang ini mati orang. Nggak jelas kenapa. Kok bisa? Iya, mereka tanya ilmu apa Bapak pakai? Ya, aku bilang ilmu Tuhan Yesus, ya kan? Kemudian dulu kan di sini banyak maling ini. Asri Katon ini kan dulu banyak maling, Pak ya. Dulu itu banyak pintu-pintu di sini itu bercopotan, hilang entah kemana itu kusen-kusen itu, ya kan? Makanya dulu waktu bangun perumahan ini ada penjaga di sini preman, orangnya kecil-kecil. Nah, itulah saya temanin. Ya, saya bilang ini ilmu-ilmunya tinggi ini. Pak, kalau dalam situasi begini tidak ada ilmu tinggi, Pak. Kenapa? Iya. Kalau ada orang tahan pisau, Pak, ambil pisau itu, tancapkan ke tanah, kenakan ke dia, pasti mati itu, Pak. Kok ilmu Bapak tinggi sekali? Ya iya,
ilmu saya tinggi Pak, makanya orang-orang jangan yang begitu-begitu sama kita nggak mempan Pak katanya. Dari situ dia sungkan sama saya, saudara. Ada di sana, nggak tahu masih hidup atau tidak sekarang manusianya. Padahal awak ini apalah yang tahu yang begitu-begitu. Cuma kata orang begitu ya begitu aja, gue bilang. Yang begitu-begitu datang yang punya rumah, ya kan? Pak katanya hantu banyak di sini, kasih murah sedikit lah sewanya, ya kan? Gitu kan, udah di sini kan udah terbukti orang banyak keluar masuk, kasih murah lah. Nah, biar kami tinggal di sini, kasih murah. Oh nggak apa-apa, pokoknya udah setahun lagi gitu, daripada kami keluar karena hantunya nangis-nangis Pak, begitu ya kan. Oh, daripada kami keluar kan bagaimana nanti, karena orang sini bilang di tempat ini banyak hantu Pak. Nah, kalau dia bilang ya nggak apa-apa, saya kasih setahun aja. Nah, kan dapat untung di setengah tahun kan, kalau nggak salah setengah tahun. Diperpanjang begitu. Kalau sudah begitu, datang. Bikinlah di rumah itu doa. Menyembah Tuhan. Jangan hanya satu orang, satu keluarga, bukan hanya sekali. Bikinlah di situ rumah ibadah. Berdoa. Setan itu hanya takut kepada orang yang berdoa dan memanggil Tuhan. Dia nggak berani. Tapi ketika kalian menyembah Tuhan di situ, dia akan pergi dari situ. Makanya saya bilang, jangan Anda diusir setan dari rumah. Anda yang harus mengusir setan dari rumah. Dulu ada anjing kita itu. Kalau sudah subuh-subuh dia ada bunyi di sana, dia ikut bunyi. Gue bilang, ini anjing ini sudah murtad ini. Potong sebelum lewat tahun baru harus diselesaikan. Karena dia sudah murtad. Anjing pun ikut murtad, saudara. Makanya disembelihlah. Nah, yang lain-lain enggak. Cuma saya bilang ini aneh sekali. Setiap kita dia subuh-subuh jamnya, saya perhatikan jamnya on time lagi. Aku bilang kok ngeri sekali ya on time-nya, saudara. Itu. Nah, kalau yang begitu-begitu kan RW kan bisa dieksekusi. Kalau rumah kan enggak bisa dieksekusi. Maka datanglah di dalam Tuhan, datang berdoa dan sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Dan tidak boleh anggap remeh. Saudara, setan itu bisa membunuh. Setan itu juga bisa membinasakan. Setan itu juga bisa membawa orang ke jurang maut. Setan itu juga bisa membawa orang kepada sakit penyakit. Saya sudah sering bersaksi bagaimana kita melepaskan orang yang dikuasai setan, akhirnya dia kena sakit penyakit bertahun-tahun. Setelah dilepaskan, saya sudah mengalami itu 2 orang. Orang yang bersakit penyakit sekian lama kita suruh doa puasa, sembuh sampai sekarang, saudara. Jadi roh itu membawa kepada kebinasaan. Dan itu dimanfaatkan oleh orang-orang durhaka. Dimanfaatkan oleh orang-orang berdosa. Hidup dia di dalam dosa, hidup di dalam gelembung dosa itu, dan mereka betul-betul ada di dalam kekuasaannya. Ya. Jadi maka kata Paulus, sebenarnya ayat 3, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti keinginan daging dan pikiran kami yang jahat. Ya, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti yang lain. Itu kata Paulus. Dulu aku membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus, hanya membela agama, kata Paulus. Ingat, Paulus itu adalah orang Farisi yang punya jabatan sangat tinggi. Bayangkan seorang muda sudah masuk dalam kelompok Sanhedrin. Itu tidak gampang orang masuk kelompok Sanhedrin. Mempunyai 2 kewarganegaraan. Secara intelektual dia pinter. Secara agama dia punya kekuasaan yang tinggi.
Secara kewarganegaraan dia punya kekuasaan. Karena dulu orang Roma menjajah Timur Tengah termasuk Israel pada saat itu. Siapapun tidak boleh diganggu. Kalau yang namanya apa? Ada ikatan kewarganegaraan Romawi. Waktu itu dia menggunakan kekuasaannya itu untuk membunuh orang percaya. Dan menganggap itu adalah jalan yang benar. Maka Paulus berkata, kami sebenarnya sama dengan mereka. Ayat 3 itu. Saya ini sebenarnya lebih jahat daripada orang durhaka. Karena apa? Karena itu memang karena dikatakan ayat yaitu karena tertutup. Apa? Tertutup. Pemahaman akan kebenaran. Pemahaman akan sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa tentang Allah. Itu tertutup. Tidak bisa memahami pekerjaan Allah. Tidak bisa mengerti tentang siapa Allah. Tidak bisa mengerti bagaimana Allah itu. Tertutup, saudara. Makanya saudara, kalau Anda tidak bisa memahami tentang Allah, sungguh-sungguhlah berdoa. Mohon hikmat petunjuk. Tuhan berikan aku pengertian yang murni tentang Engkau. Harus begitu. Tertutup. Kurang apa rupanya Paulus itu membela Allah. Tetapi dibilang kami pun jahat pada saat itu. Karena kami berpikir kami ini membela Allah. Ternyata kami ini adalah menyakiti hati Allah. Maka ayat 4. Perhatikan baik-baik. Tetapi Allah yang kaya dengan apa? Rahmat. Oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Yang tadinya linknya putus sejak Adam dan Hawa, yang tadinya manusia terbuang, yang tadinya tidak mengerti tentang kebenaran, yang tadinya rohaninya rusak, maka Allah menghidupkan kembali. Itu yang disebut apa? Lahir baru. Atau yang disebut dengan lahir kembali. Engkau dihidupkan kembali atau lahir kembali. Itu yang ditanya oleh pemimpin agama Yahudi. Ketika ditanya, Yesus, bagaimanakah dilahirkan kembali? Apakah kami mungkin masuk ke rahim ibu kami? Maka Yesus berkata, bagaimana engkau sebagai pengajar Israel tidak mengerti yang begini-begini? Saudara, dihidupkan kembali, kemudian menjadi hidup, dan hidup itu yang disebut dengan ketika roh kita dihampiri oleh roh Allah, diri kita dihampiri oleh roh Allah, maka kita menjadi hidup baru, menjadi baru. Ada roh Allah di dalam kita. Ketika roh Allah itu di dalam kita, kita menjadi anak-anak Allah, atau yang disebut dengan milik Allah. Pasal 1 ayat yang apa itu katakan, ketika dia datang, dia menguasai kita, itu yang disebut kita apa? Dimeteraikan. Saudara perhatikan pasal 1 itu. Ya. Dimeteraikan. Ya. Saudara, karena itu maka dikatakan, kita mundur sedikit pasal 1 itu ya. Ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan oleh bagi orang yang kudus, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan
kuasanya. Saudara, Allah yang memberikan itu mengikat kita. Perhatikan ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara tahu dimeteraikan. Dimeteraikan itu dalam perjanjian lama pengertiannya adalah cap raja. Apa itu namanya itu? Stempel. Itu kalau udah dimeteraikan raja itu, siapapun yang memegang meterai itu tidak boleh diganggu siapapun. Itu dalam perjanjian lama. Artinya ketika ada meterai raja, siapapun tidak bisa melanggar, siapapun tidak bisa melawan. Itu dalam perjanjian lama. Dalam zaman sekarang meterai itu disebut ikatan perjanjian. Kalau saya mengadakan perjanjian sewa menyewa, perjanjian utang piutang dan lain sebagainya, dan kecenderungan dicantumkan di situ apa? Meterai. Meterai itu artinya kita ikut membayar cukai ke negara, sehingga secara tidak langsung ada keterikatan, ada pihak negara hadir dalam meterai itu, dalam perjanjian itu. Maka disebut ketika surat bermeterai itu dibawa ke pengadilan, itu secara hukum mempunyai kekuatan. Itu artinya meterai itu. Dalam bagian ini, ketika engkau percaya kepada Kristus, engkau dimeteraikan, engkau hidupkan kembali, engkau menjadi manusia baru. Engkau menjadi manusia baru, setan-setan, gundruwo-gundruwo, roh-roh yang itu, yang keliling-keliling itu, yang begu ganjang yang kita sebutkan itu tadi, itu ketika melihat meterai itu, ketika melihat Roh Kudus itu, dia apa? Tidak berani. Dia tidak bisa menyentuh engkau, karena engkau ada meterai, ada perlindungan, ada kuasa di dalam hidupmu. Tidak bisa. Saudara, maka kata Paulus, betapa kita ini berharga sekali. Betapa kita ini mulia sekali. Yang tadinya binasa mengikuti roh-roh jahat, sekarang kita dibukakan pikiran kita, kemudian dimeteraikan. Yang tadinya roh jahat itu yang berkuasa itu, sekarang dia tidak berkuasa mengganggu atau menyeret kita kepada kebinasaan. Amin. Bersyukur engkau diselamatkan oleh Allah, dan roh itu ada di dalam dirimu, dan engkau menjadi milik Dia. Saudara, luar biasa, ya. Kemudian diselamatkan dan diberikan kita adalah tempat yang luar biasa. Itu namanya di surga. Ya, 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di mana? Di surga. Luar biasa, saudara. Maka saya katakan, apa yang bisa dibayar dengan ini? Harta, kesusahan, penderitaan, tidak bisa digantikan dengan itu, saudara. Tak bisa. Apakah kita bisa membayar surga itu dengan uangmu? Tidak bisa. Apakah engkau bisa membayar surga itu dengan karena kamu murah hati? Tidak bisa. Yang dibutuhkan hanyalah ketulusanmu. Ketulusan hatimu, engkau datang kepada Allah. Karena engkau diselamatkan. Bukan karena engkau baik. Bukan karena kebaikanmu. Bukan karena engkau sering rajin. Bukan. Itu yang dikatakan di sana. Engkau diselamatkan karena apa? Anugerah. Ya, ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Karena apa? Iman. Iman itu dari dalam. Anda tidak akan bisa punya iman kalau tidak dicerahkan oleh Roh Kudus itu. Anda tidak akan bisa punya pengetahuan akan Allah yang benar kalau tidak Roh Kudus itu membukakannya. Anda tidak akan bisa dibukakan kalau Anda tidak punya hati yang haus dan punya kerinduan dan kepolosan dan ketulusan. Maka Allah meminta kepada manusia bukanlah kehebatannya, bukanlah kepintarannya, bukanlah kekayaannya, bukanlah kegantengan atau kecantikannya. Bukan. Tetapi yang Allah inginkan adalah hatimu yang tulus mencari Dia. Bukan setiap orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Bukankah kami berkata, bukanmu sudah melakukan mujizat, sudah mengusir setan, sudah melakukan banyak hal. Tetapi Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Maka ketika orang bilang sekali selamat akan selamat selama-lamanya. Enggak. Hanya orang yang mau tinggal di pohon anggur itulah yang akan selamat. Hanya orang yang mau berbuah dan melakukan kehendak Bapa lah yang akan selamat. Engkau berkata aku selamat. Engkau mengajarkan kepada orang selamat selama-lamanya tidak akan. Tetapi hidup rumah tanggamu, engkau bercerai dengan istrimu, itu omong kosong. Saya kata-kata beginilah yang sering membuat orang memang marah ke saya kalau di dalam dunia maya atau yang lain. Kenapa saudara? Karena kalau engkau berbuah, tidak mungkin engkau akan menceraikan istrimu. Karena Allah menyuruh kita tidak boleh apa? Bercerai. Oh, karena dia keras kepala. Oh, karena ini. Kalau dia keras kepala, itulah kekuatanmu untuk mendoakan dia supaya lembut. Lembut apa? Hah? Lembut apa? Lembut kepala. Keras kepala. Lawannya apa? Lembut kepala. Bukan kamu pisahkan dia. Bukan kau bilang, oh, kalau Anda mengatakan ya keselamatan kekal tidak mungkin hilang. Tetapi hidupmu. Yang paling nyata itu kan di dalam rumah tangga. Apakah di dalam rumah tangga ada selisih? Pasti ada. Apakah ada perkelahian dalam rumah tangga? Pasti ada. Tidak mungkin rumah tangga itu tidak akan. Namanya saja apa? Lawan jenis. Artinya lawan itu apa? Musuh. Namanya juga sudah lawan jenis. Kalau sejenis namanya apa? Namanya lawan jenis. Sudah diawali dari kata lawan. Berarti berantem itu biasa. Tetapi berantem itu, kesalah pikiran pemahaman itu tidaklah mengurangi kasih dan hati dan perhatian kepada pasangannya. Kasih Allah itu luar biasa. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Ya. Engkau punya iman. Iman itu dari hatimu. Iman itu adalah dirimu. Iman itu engkau menunjukkan aku taat kepadanya. Taat kepada engkau ya Allah. Itu artinya iman. Kalau engkau tidak taat itu sama saja kamu tidak percaya. Sama saja memberontak. Kalau hanya engkau mengerti Alkitab bolak-balik, kau bolak-balik. Kemudian kau mengajarkan kepada orang. Kemudian kau mengajarkan. Hanya bolak-balik, hanya menggunakan kata-kata saja. Ku bilang itu omong kosong. Tetapi kalau itu hidup di dalam hidupmu, itulah yang benar.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Engkau diciptakan. Tunjukkanlah bahwa engkau sudah apa? Diselamatkan. Surga itu diberikan kepadamu. Surga itu diberikan kepada kita, jemaat Tuhan. Jangan sia-siakan. Biarlah hatimu terus tidak gampang menaati perintah Allah. Tetapi kalau engkau datang dengan polos, ingat, datang kepada Allah bukan karena kehebatan, tetapi apa? Hati yang polos. Kalau engkau merasa sudah diselamatkan oleh Allah, berbuahlah. Tapi kalau engkau hanya tahu bahwa engkau sudah diselamatkan Allah, bertobatlah. Karena perbedaan hanya tahu dengan melakukannya itu sangat jauh. Sangat jauh. Kalau gereja, sekolah teologi mengatakan, oh ajaran doktrin kami hebat, kami ini luar biasa. Saya tanya, uang gerejamu banyak enggak? Banyak sekali. Kamu mengutus misionari enggak? Enggak, omong kosong. Gereja punya uang, punya sumber daya, tidak mengutus misionari, itu juga gereja omong kosong, saudara. Tahu omong kosong? Ngomong doang, enggak ada isinya. Saya pastikan itu pasti ada yang salah di situ. Karena firman Allah itu adalah misi. Menjangkau. Saya terus terang, suatu saat saya punya impian sekali. Gereja kita ini kelak akan mengutus misionari. Walaupun aku tidak tahu kapan itu tercapai. Aku tidak tahu kapan itu bisa. Tetapi doa saya, kerinduan saya. Karena gereja itu harus misi. Gereja itu harus menjangkau. Kalau gereja orang kaya tetapi hanya berputar-putar dibagi uang itu ke jemaat, saya bilang itu omong kosong. Tidak benar. Yang benar itu apa? Ada ke jemaat, ada operasional. Tetapi jangan lupa yang utama itu ada apa? Misi. Amin. Harus ada misi. Karena tidak mungkin ada gereja di Indonesia tanpa misi. Tidak mungkin saya dan Anda bisa mengenal Allah tanpa misi. Tidak mungkin dunia ini terselamatkan tanpa ada misi. Tidak mungkin itu. Tapi kalau kita hanya tahu keselamatan anugerah ini tapi tidak melakukan apa-apa dalam kerajaan Allah, itu juga tidak benar. Apa yang seperti sudah sering saya khotbahkan, hal terkecil kita lakukan, itu luar biasa. Saya mau katakan kepada saudara, apa yang Anda bisa lakukan untuk Injil, apa yang Anda lakukan untuk gereja, apa yang Anda lakukan untuk dunia, lakukanlah dengan hati yang tulus. Amin. Saya rindu kuasa Allah itu ada di dalam kita. Kalau engkau berkata aku sudah selamat, tetapi engkau bermain-main dengan keselamatan itu, Yesus berkata, engkau akan apa? Dimuntahkan. Saudara sudah baca kitab Wahyu ya? Yang pernah saya ngomong itu toh? Baca kitab Wahyu. Kalau kita lihat di situ itu ketat sekali. Itu wahyu itu pernyataan malaikat langsung loh itu. Tidak gampang saudara. Kita datang sungguh-sungguh kepada Allah. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Melakukan apa di situ? Pekerjaan baik. Ya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita apa? Hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya. Anda dipilih sebelum dunia diciptakan.
Beberapa waktu lalu saya ada dapat, setelah diskusi-diskusi itu ada dapat 2 ilustrasi yang membuat saya agak memahami lebih gampang. Kami beli, udah lihat kolam kita di situ kan? Ada di situ apa? Ikan lele. Boleh juga, yang lahan-lahan sempit boleh pelihara ikan lele. Waktu itu setelah kita persiapkan, saya dengan Mama Stephen pergi beli bibit lele ke arah apa sana? Sulfat sana. Kemudian dari sekian banyak lele itu, datang pemilik lele, diambillah ditanggok. Kami bilang kami butuh sekitar 200 ekor dulu. 200 ekor ya? 200 ekor. Dari ribuan lele itu bibitnya, yang terpilih berapa ekor? 200 ekor. Kemudian kita bawa di sini. Kita perlakukan yang 200 ekor itu sama baiknya. Makanannya sama. Airnya sama. Kebetulan Mama Stephen ini bikin di situ ada juga tanaman kangkung. Ada kotak-kotak kecil, ada busa-busa di dalamnya. Ada yang 200 ekor ini, beberapa juga yang bandelnya minta ampun ini ikan. Masuklah dia lompat ke tempatnya bikin kangkung. Ya matilah di situ. Ada yang sudah berapa kali ku ambil, ku selamatkan, ku masukkan lagi. Besoknya masuk lagi. Tadi pagi aku lihat di situ masih ada lagi itu berapa ekor. Ada yang sudah mati. Dari beberapa apa ikan itu ada juga yang memang betul-betul mati. Padahal perlakuan yang sama, tindakan yang sama, dan di tempat yang sama. Saya belajar, ternyata beginilah. Saya nggak tahu, ini ilustrasi yang bagus ini kupikir. Dari dunia ini manusia 7 miliar kita sekarang. Kita dipisahkan oleh Allah dari sekian banyak itu cuma sedikit. Tetapi di antara kita juga yang sedikit ini, banyak juga yang melawan Allah. Akhirnya mati dan binasa. Tetapi ada juga yang selamat. Tetapi pertanyaannya, apakah engkau dan saya adalah bagian orang yang dipilih Allah, yang diseleksi Allah, yang digiring Allah sehingga mencapai tujuan sana atau bukan? Itu yang terpenting. Amin. Kalau kita merasa adalah orang yang dipilih oleh Allah itu, bersukacitalah. Kalau engkau merasa kok aku belum sama sekali, datang berlutut di kaki dia dan mohon belas kasihannya. Itulah timbul iman itu. Allah yang maha baik itu akan memberikan engkau pencerahan. Ketika dia memberikan engkau pencerahan, maka engkau memahami dia, maka engkau akan selamat. Percayalah kepada Allah dan jangan bimbang. Akuilah dia dalam lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Tidak gampang bagi kami. Tidak gampang untuk hidup di dalam Engkau. Firman-Mu itu ya dan amin. Tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak gampang bagi kami untuk setia. Tetapi kami mohon Roh Kudus, Engkau menguasai kami, Engkau menolong kami, supaya kami betul-betul bisa hidup di dalam Engkau. Jemaat-Mu ini tolong Tuhan, bukakan pemahaman-pemahaman. Hamba-Mu ini terbatas. Engkau Roh Kudus tidak terbatas. Karena itu jelikan mata kami semua, supaya kami benar hidup di dalam kebenaran itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.